hari ini substansi yang kita kaji, yang nanti kita telaah adalah ekosistem dan pencemaran ya. Nanti dikaji ekosistem itu apa, mengapa, bagaimana. Kemudian pencemaran itu juga apa, mengapa, bagaimana. Nah, artinya dua hal ini kita kaji pentingnya ekosistem yang terjaga, ekosistem yang terlestarikan, jauh dari pencemaran. Nah, untuk mengetahui kenapa kok pencemaran harus jauh dari lingkungan, jauh-jauh dari lingkungan, karena kita harus tahu mana yang termasuk pencemaran, mana bahan pencemar, bahayanya apa. Nah, kita misalnya nanti mengklasifikasi pencemaran, ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, bahkan mungkin ada pencemaran suara. Nah, ini kita kaji melalui bahan ajar biologi SMA yang bisa mengantarkan nanti anak-anak SMA itu bisa memahami arti pentingnya ekosistem yang terjaga dan dihindarkan dari bahan-bahan yang mencemari ekosistem itu. Nah, kita sebagai calon guru harus bisa memberi penguatan pengetahuan kepada siswa, supaya siswa juga sebagai generasi penerus pelestari alam, lingkungan, ekosistem di muka bumi ini. Itu pesan lebih jauhnya. Kemudian kelompok 8 ya hari ini, silahkan mempersiapkan untuk sajiannya. Ini terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Gadija. Yang kedua itu ada Mbak Nisa Dewi Setiawati dengan NPM 19320027. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Nisa. Kepada Mbak Nisa, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ida. Baik, yang pertama itu ada cover modul pembelajaran biologi ekosistem dan pencemaran. Teman-teman bisa lihat ya itu covernya. Next. Kompetensi inti dan kompetensi dasar KI 3 yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Keempatnya yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasarnya 3.10 yaitu menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. 4.10 menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antara komponen ekosistem yaitu jaringan-jaringan makanan, siklus biogeokimia. Next. Indikator pencapaian kompetensi itu ada 3.10.1 yaitu mengidentifikasi komponen-komponen ekosistem. 3.10.2 menjelaskan bagian interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. 3.10.3 menggambarkan rantai makanan yang terjadi dalam satu ekosistem. 3.10.4 menganalisis perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem. 3.10.5 menganalisis perubahan lingkungan di daerahnya. 4.10.6 mengidentifikasi jenis-jenis limbah penyebab berbagai pencemaran. 4.10.1 mendesain karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem. Next. Ekosistem dan interaksi antar komponen.
Ekosistem adalah interaksi antar organisme dalam sebuah komunitas yang dengan lingkungannya terjadi antara hubungan. Jadi di dalam ekosistem tidak hanya meliputi komunitas organisme atau faktor biotik saja, tetapi juga ada faktor abiotik. Misalnya cahaya matahari, batuan, tanah, udara, dan air. Setiap organisme hidup atau biotik di lingkungan selalu berinteraksi dengan faktor-faktor fisik dan kimia, yang biasa disebut faktor abiotik. Faktor biotik dengan abiotik saling mempengaruhi atau saling mengadakan pertukaran material yang merupakan suatu sistem. Sistem yang demikian disebut ekosistem. Jadi komunitas dengan lingkungan fisiknya membentuk ekosistem. Next. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang tergolong makhluk hidup. Menurut perannya, komponen biotik dibedakan menjadi produsen, konsumen, dekomposer, dan detrivor. Yang A, produsen, yaitu organisme yang mampu mensintesis senyawa organik dari bahan senyawa organik dengan bantuan energi matahari. Yang B, konsumen, yaitu organisme yang memperoleh bahan organik dan organisme lain. Yang C, dekomposer, disebut juga pengurai, yaitu organisme yang mampu merombak sisa produk organisme atau organisme yang telah mati menjadi senyawa anorganik. Yang E, detrivor, yaitu organisme yang memakan serpihan organik dari suatu organisme. Komponen abiotik adalah komponen materi yang tergolong makhluk tak hidup, karena cahaya matahari, tanah, air, kelembapan, dan iklim. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan, yakni interaksi antar komponen ekosistem biotik dan biotik. Yang pertama itu ada interaksi antar organisme, contohnya itu ada netral antara ayam dan kucing. Yang B itu ada predasi antara rusa dan singa. Yang C ada parasitisme, dan yang D ada komensalisme. Interaksi yang kedua yaitu interaksi antar populasi, contohnya itu ada alelopati, dan yang kedua itu ada kompetisi. Yang ketiga, interaksi antar komunitas. Contohnya, antar komunitas sungai dan sawah terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrien dari air sungai ke sawah dan peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut. Yang kedua, ada interaksi antar komponen ekosistem biotik dan abiotik. Interaksi antar komponen biotik dengan abiotik membentuk ekosistem. Hubungan antara organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem tersebut. Selain aliran energi, di dalam ekosistem terdapat juga struktur atau tingkat trofik, keanekaragaman biotik, serta siklus materi. Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Pengaturan untuk menjamin terjadinya keseimbangan ini merupakan ciri khas suatu ekosistem. Apabila keseimbangan ini tidak diperoleh, maka akan mendorong terjadinya dinamika perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan yang baru. Mekanisme ekosistem itu dapat terganggu atau rusak apabila terjadinya pencemaran. Jadi pencemaran masuk ke materi selanjutnya yaitu pencemaran lingkungan dan cara mengatasi masalah lingkungan. Pencemaran sendiri merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pada akhirnya, ada kemungkinan terjadinya kematian pada organisme hidup dalam lingkungan tersebut. Berdasarkan sifatnya, bahan pencemar dapat dikategorikan ke dalam dua macam, yaitu bahan pencemar yang dapat terdegradasi atau teruraikan atau biodegradable, dan bahan pencemar yang tidak dapat terdegradasi atau non-biodegradable. Pencemaran sendiri ada pencemaran air,
Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air tersebut. Pencemaran air ini bisa disebabkan oleh yang pertama, pembuangan limbah industri ke perairan. Yang kedua, pembuangan limbah rumah tangga atau limbah domestik ke sungai seperti air cucian, air kamar mandi. Yang ketiga, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Yang keempat, terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel tanah ke perairan. Yang kelima, penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan. Yang keenam, pembuangan limbah rumah sakit, limbah peternakan ke sungai. Ketujuh, tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas pantai. Yang kedua ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Adapun beberapa jenis bahan yang dapat mencemari udara, yaitu karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon dioksida, ozon, dan benda partikulat, timah, dan hidrokarbon. Beberapa kegiatan yang dapat menimbulkan polusi udara diantaranya adalah yang pertama, asap dari cerobong pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran atau kebakaran hutan, asap rokok yang membebaskan CO2 dan membebaskan CO dan CO2 ke udara. Yang kedua, asap vulkanik dari aktivitas gunung berapi dan asap letusan gunung berapi yang menebarkan partikel-partikel debu ke udara. Bahan dan partikel-partikel radioaktif dari bom-bom atau percobaan nuklir yang membebaskan partikel-partikel debu radioaktif ke udara. Asap dari pembakaran batu bara pada pembangkit listrik atau pabrik yang membebaskan partikel nitrogen oksida dan oksida sulfur. Yang ketiga ada klorofluorokarbon CFC, berasal dari bahan mesin pendingin ruangan, kulkas, atau AC mobil. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Pencemaran darat atau tanah adalah suatu keadaan di mana polutan masuk ke dalam lingkungan tanah, sehingga menurunkan kualitas tanah tersebut. Di mana polutan bisa berupa zat-zat bahan pencemar, baik berupa zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, ataupun mikroorganisme. Menurut sumbernya, penyebab pencemaran tanah dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik itu limbah jenis yang berasal dari pemukiman penduduk, bisa dari perdagangan, dari pasar, atau tempat usaha hotel, dan lain-lain. Kebanyakan limbah domestik merupakan sampah basah atau organik yang mudah diurai. Yang kedua ada limbah industri, yaitu limbah padat hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan, misalnya sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, Hollywood, pengawetan buah, dan ikan dan daging. Yang ketiga ada limbah pertanian, seperti pestisida atau DDT, diklorodifenyl trikloreotana, yang sering digunakan oleh petani untuk membebaskan hama tanaman, juga dapat berakibat buruk terhadap tanaman dan organisme lainnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Pelestarian lingkungan dilakukan agar terciptanya keseimbangan antar perkembangan peradaban manusia dengan pemeliharaan lingkungan. Usaha tersebut dilakukan dengan konservasi, pengelolaan, dan daur ulang limbah, serta penggunaan bahan kimia berbahaya sesuai dengan dosis dan peruntukannya. Yang pertama ada pemanfaatan limbah organik. Limbah organik dapat dengan didaur ulang. Limbah-limbah organik tertentu seperti sampah sayuran, sampah daun, dan sampah ranting dapat dimanfaatkan kembali dengan cara didaur ulang, misalnya menjadi pupuk kompos. Selain itu, kertas bekas juga dapat didaur ulang menjadi kertas pembungkus, kertas tisu, kertas koran, dan kertas tulis tanpa daur ulang. Tidak semua limbah organik padat harus didaur ulang terlebih dahulu sebelum dapat digunakan kembali. Yang kedua, pemanfaatan limbah anorganik. Dengan didaur ulang,
Beberapa limbah anorganik seperti kaleng, aluminium, baja, pecahan botol, toples, kaca, serta botol gelas dapat dilebur dan diolah kembali. Tanpa daur ulang, beberapa limbah anorganik dapat dimanfaatkan kembali tanpa proses daur ulang, yaitu dengan dijadikan barang-barang yang terkadang memiliki harga jual tinggi. Contohnya, botol dan gelas plastik bekas, kemasan air mineral, dijadikan mainan anak-anak, pot tanaman, dan atau hiasan. Begitupun dengan pecahan kaca yang dapat dijadikan hiasan dinding atau lukisan. Terima kasih.